NIN 120406018. Di sini saya ingin menjelaskan, UAS tentang teori komunikasi. Pertama ada teori komunikasi biokrasi. Yang pertama, teori komunikasi biokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Word di tahun 1948 mengungkapkan bahwa metode biokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurut Weber adalah 8 kriterianya struktur biokrasi organisasi, yaitu pertama ada kemampuan nilai pekerja, yang kedua ada terapan aturan dari produksi sosial standar, yang ketiga ada hierarkis organisasi yang struktur, keempat ada kemampuan anggota yang memenuhi, yang kelima ada memiliki kemampuan multitasking, yang keenam ada profesional yang tinggi, yang ketujuh ada urai tugas yang terstruktur yang teratur, yang kedelapan yang terakhir rasional untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua ada teori analisis transaksional, antaranya analisis transaksional. Teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikologi yang menekankan hubungan internasional. Transaksional sendiri dimaksud sebagai hubungan komunikasi antara individual. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini tujuannya mengetahui tingkat efektif komunikasi yang terjadi antara individual adalah pengembangan teori analisis yang dinilai cocok untuk digunakan untuk konseling kelompok. Dan yang ketiga ada teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai ditujuan untuk mengetahui pengetahuan yang penggunanya media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunanya, sikap seseorang terhadap segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori merupakan turut dari teori usen dan reflektif. Kesimpulannya, yang pertama dari kepentingan biokrasi. Pada intinya biokrasi yang ideal adalah biokrasi yang memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Biokrasi harus mampu melayani publik dengan baik, karena biokrasi merupakan alat negara di mana negara sendiri adalah memiliki rakyat yang dibentuk oleh rakyatnya. Untuk membentuk biokrasi yang ideal, Indonesia tidak harus mencontohkan sistem biokrasi yang ada di luar negeri, karena biokrasi yang di luar negeri belum tentu cocok terhadap dari Indonesia. Oleh karena itu, biokrasi di Indonesia perlu dibelajar dengan baik, menentuk sistem yang baik dari negara. Dan yang kedua dari konseling analisis transaksional. Pada dasarnya kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antar pribadi, untuk dikenang transaksi yang diperlukan pada pertukaran adalah pesan-pesan. Lanjut, baik verbal maupun non-verbal. Analisis transaksional sebagai bertujuan untuk kajian secara dalam proses transaksi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Teori biokrasi, masalahnya penelitian bagaimana sirgonasi biografi yang terjadi di Bapeda Kota Yogyakarta dalam penanganan program pendidikan edukasi. Yang kedua ada teori transaksional.
masalah penelitian apa pengertian analisis transaksional. Yang kedua ada bagaimana sejarahnya perkembangan sejarah perkembangannya. Yang ketiga bagaimana dengan perkembangan perilaku. Yang keempat ada berapa jenis transaksi dalam antar pribadi. Yang kelima ada apa kelebihan dan kelemahan dari analisis transaksional. Yang ketiga ada teori perharapan nilai. Pertama, bagaimana tingkah interaksi sosial remaja dalam kelompok teman-teman sebayanya. Yang kedua ada bagaimana tingkah penerimaan dari diri remaja di dalam satu kelompok. Yang ketiga ada hubungan interaksi hubungan interaksi sosial dalam kelompok temannya sebaya dan atau perkelompokan dalam perhubungan pertemanannya. Sekian dari saya. Bitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari metode penelitian dari biokrasi. Jenisnya penelitian ini adalah kualitas yang menggunakan pendekatan deskripsi. Metode penelitian kualitas merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Pada awal metode ini merupakan eksperimen yang menjadikan penelitian sebagai instrumen kunci teknik penyelupuan data guna triangulasi dengan analisis induksi yang lebih menekankan makna daripada generasi Shugio. Terus yang kedua ada pendekatan analisis transaksional. Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektif produk tersebut. Produk yang dimaksud dalam penelitian ini dalam produksi akhir konseling analisis transaksional efektif untuk mengurangi perilaku agresif remaja. Yang terakhir ada nilai harapan. Pada tahapan ini pada metode nilai harapan ini pada tahap dijelaskan mengenai metode yang diterapkan sebagai proses data. Metode yang digunakan oleh IT, Serverqual dan mereka kerja White dan Bitforward. Sekian dari saya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.